Selanjutnya, video kali ini kita akan membahas contoh penggunaan dari algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendek yang menghubungkan titik X ke titik T. Jadi kita punya titik S, kita juga punya titik T. Kita ingin mencari lintasan terpendeknya. Mungkin untuk soal seperti ini itu mudah saja, langsung kita hitung secara manual, cari-cari yang mana paling pendek lintasannya. Tetapi kita ingin mempelajari cara menggunakan algoritmanya, supaya mengapa diambil contoh yang seperti ini, supaya kita bisa mengecek langsung bahwa dengan melihatnya secara langsung memang didapatkan hasil yang sama, memang itu yang terpendek. Tetapi nanti jika ada yang bentuknya lebih ruwet atau lebih ribet, tentu menggunakan algoritmanya sangat bermanfaat, tidak bisa lagi dengan cara manual. Sekarang kita mulai dengan langkah pertama sesuai dengan langkah di algoritma Dijkstra. Di algoritma Dijkstra pada step pertamanya atau langkah pertamanya dikatakan bahwa labeli titik S dengan 0. Sekarang ini kita punya tabelnya, ini vertex V, kita labeli V-nya di sini, label V-nya di baris kedua. Kemudian bentuk himpunan vertex di G itu yaitu T, subset dari V nantinya, VG itu di sini di bawah. Sekarang vertex-vertexnya ada di atas, vertex V-nya jadi S, A, B, C, D, dan T. Semua vertex yang ada di graf. S-nya kita labeli dengan 0, sedangkan titik yang lain kita labeli dengan tak hingga semua, seperti ini. Itu menurut step pertama. Sekarang setelah kita menamakan T adalah semua himpunan vertexnya, karena ini masih step pertama, di step kedua kita cari yang ini, cari U, di mana U itu adalah label minimum. Tapi ingat, label minimum ini kita pilih di T ini, jadi pilih U vertex di T dengan label minimum. Sekarang di sini T-nya kan S, A, B, C, D, T. Yang mana yang labelnya minimum? Tentu adalah si S ini. Kita carinya di T, bukan carinya di V. Jadi diingat di sini dicarinya adalah di himpunan T. Sekarang U-nya yang sama dengan S, karena S itu labelnya 0. Sekarang lanjut ke step 4. Mengapa? Karena U sama dengan S itu belum sama dengan T. Tadi kan step 3 mengatakan jika U-nya sama dengan T berhenti, tapi di sini kan U-nya sama dengan S bukan T, maka belum berhenti. Lanjut ke step 4. Step keempat, kita perhatikan semua sisi yang terkait dengan U. U tadi kita kan S, jadi semua sisi yang terkait dengan S kita perhatikan. Di sini ada dua sisi yang terkait dengan S, yaitu sisi SA dengan sisi SC. Jadi di sini ada SA, ada SC, dua. Kita perhatikan kedua vertex yang berhubungan dengan S. Ada vertex A, ada vertex C di T. Jadi yang kita ambil di sini adalah yang di T. Sisi yang ujungnya ada yang sambungannya ada, atau yang titik yang berhubungannya adalah di T. Sekarang kita cek. Berarti kita perhatikan di sini adalah si A dengan si C. Berdasarkan di sini gambarnya. Ini kan A dengan C yang berhubungan dengan yang merupakan bagian dari sisi yang terkait dengan S. Sekarang kita cek bobot dari si A tadinya kan tak hingga, ini tak hingga, berarti ini. Sekarang kita lihat menurut step 4 kita cek itu lambda U-nya tambah WE, lambda U-nya tambah WE. Berarti untuk yang ini kita cek lambda U tambah omega E. E-nya di sini adalah sisinya adalah SA. Lambda U-nya berapa? Lambda U-nya kan lambda U adalah S. U-nya di sini kan S ini. Berarti lambda U-nya adalah 0. Berarti di sini 0, ini 0. Kemudian WSA-nya S ke A itu sisinya bobotnya berapa? 18. Berarti ini 18. Maka hasilnya adalah 18. Sekarang tak hingga dengan 18 yang mana minimum? Tentu 18. Berarti kalau begitu bobotnya A sekarang adalah 18. Di sini berubah jadi 18. Selanjutnya perhatikan sisi lain yang terkait dengan itu. Sekarang sisi lainnya adalah sini, si SC lagi kita kerjakan. SC, kita perhatikan labelnya si C pertama apa? Tak hingga.
Nah, label pertamanya C di sini adalah lambda C-nya yang pertama sekarang adalah tak hingga. Nah, kita coba kerjakan bagaimana dengan mengecek di langkah ini. Mana? Ini. Berarti kita cek, kita memeriksa lambda S-nya, bagaimana keadaan lambda S ditambah sisi yang menghubungkan, berarti bobot dari SC. Nah, lambda S-nya 0, bobot SC-nya berapa? S ke C itu 15. Maka kalau seperti itu, sekarang ini lambda C-nya berubah menjadi lambda C sama dengan 15. Ini menjadi 15, makanya di sini menjadi 15 seperti itu. Nah, sekarang ini sudah berjadi 18, ini berubah jadi 15, dan T-nya harus diubah menjadi T kurang U. Ini langkah kelima, ubah T menjadi T kurang U. U-nya tadi di sini adalah S, berarti T kurang S, berarti sekarang T-nya adalah A, B, C, D, T ini. Bisa. Sepertinya sudah bisa dimengerti sampai di situ. Selanjutnya kita periksa langkah ketiga. Apakah U sama dengan T? Oh, belum, kita masih step 1 tadi ya. Step 5 tadi ya. Berarti sekarang setelah step 5 kemana? Kita ke step 2 ini menurut algoritmanya. Step 2-nya mengatakan misalkan U menjadi vertex yang paling kecil di T. Sekarang T-nya adalah T kurang U. Berarti kita perhatikan T yang sekarang adalah yang ini. Kita cek berarti yang minimum menurut step 2, cari U yang minimum di T. Berarti U yang minimum di T di sini cari. A, B, C, D, T. Tidak ikut lagi S karena T-nya sekarang sudah dihilangkan U. Ini sedangkan S-nya. A, B, C, D yang mana minimum berarti 15. Berarti U sekarang adalah C. Ini. Step kedua, U sama dengan C. Mempunyai lambda U minimum dan U di T. Ini 15. Setelah langkah kedua, kita cek apakah U sudah sama dengan T. Ternyata C belum T, berarti masih lanjut ke step 4. Itu step 3 tadi. Tidak dituliskan karena dilangkahi sebab U-nya belum T. Sekarang step 4. Kita tetap gunakan gambarnya. Step 4. Di step 4 ini sama tadi. Kita cari semua sisi yang terkait dengan C. Semua sisi yang terkait dengan C ini C. Tapi sisi yang terkait di C itu kita perhatikan sisi yang titiknya itu masih ada di T, yang terhubung dengan T. Berarti kalau begitu S-nya tidak diperhatikan lagi. Kan di sini bahasanya langkahnya itu di sini begini. Ini cari semua sisi E, U, V sehingga V-nya itu di T. Berarti maksudnya sisi yang terkait dengan U tetapi sambungannya atau titik yang terhubung dengan U itu titik yang itu harus di T yang kita bicarakan. Di sini kan yang terhubung dengan C itu, yang berhubungan langsung dengan C kan ada S, ada A, ada D. Tapi S kan sudah tidak di T ini tadi. T-nya tidak ada S, maka yang kita perhatikan tinggal si A, si C, kita akan mencari yang berhubungan dengan C, si A, si B dengan si D. Tinggal itu. Berarti saya hapus dulu yang ini supaya lebih mudah. Tinggal itu yang 3 kita perhatikan. Berarti kita punya untuk langkah ini kita sudah langkah mana tadi yang ini ya. Kita perhatikan ini tadi yang saya bilang CA, CB dengan CD ini. CA, CB dengan CD. Kita perhatikan yang itu. Gunakan cara yang sama seperti tadi. Kita cek lambda A-nya 18. Sekarang kita cek lambda U-nya. U-nya tadi C, berarti lambda C-nya berapa? 15. Berarti 15 tambah bobot. Kalau saya mau tuliskan begini. Perhatikan lambda kita ini untuk pembicaraan atau ini untuk mengerjakan si CA. Kita mulai dari CA. Berarti kita perhatikan lambda C tambah bobot CA. Bobot CA. Lambda C-nya tadi 15. Bobot CA-nya C ke A itu bobotnya 6. C ke A bobotnya 6. Berarti dapat 21. 21 kan lebih besar dari 18. Berarti kalau begitu labelnya A tetap 18 karena 21 lebih besar. Berarti di sini tetap 18. Sekarang CB, kita coba cek lagi CB. Saya tulis di sini. CB berarti itu kita periksa lambda C tambah bobot CB. Lambda C tadi nilainya berapa? 15. Bobot C ke B itu nilainya 14. Berarti dapat
Ini 29 dengan lambda B-nya. Ini kan terkait dengan yang mana? Lambda B. Lambda B-nya di sini apa? Ini kan tak hingga, berarti masih lebih besar tak hingga, berarti berubah menjadi 29 B-nya. Ini berubah menjadi 29. Dengan cara yang sama kita bisa kerjakan CD sehingga nanti D-nya dapat 22 karena di sini D-nya masih tak hingga. D-nya 22 mengapa? Di sini saya lihat, cek langsung, berarti 15 tambah 7. Lambda apa? Lambda C-nya 15. Kemudian lambda C 15 dari mana? Dari sini tadi. Ini 15. Kemudian tambah dengan bobot C ke D 7 kan, berarti 22. Seperti itu. Kemudian kita sekarang lanjut ke step 2. Step 2. Tapi ingat T-nya step 5 dulu. Step 5 itu T-nya berubah menjadi T kurang C. Berarti tadi kan sudah tidak ada S-nya, sekarang tidak ada lagi C-nya, berarti sisa A, B, C, D. Seperti A, B, C, D. A, B, D, T. Sekarang ambil lagi yang minimum di sini. Step 2-nya ambil lagi yang minimum. Yang minimum di sini adalah 18. Berarti A lagi yang menjadi U ini. U-nya sekarang adalah A. Yang minimum di T, bukan minimum di V ini. Minimum di T ini adalah A. Selanjutnya, karena itu yang minimum, kita tinggal periksa lagi. Kira-kira untuk sisi ini yang tadi U sama dengan A, untuk titik U yang sama dengan A ini, kita periksa semua sisi-sisi yang terkait dengan A. Sisi yang terkait dengan A yang mana? Tapi yang masih di T ujungnya. Yang terkait dengan A itu berarti di sini ada S, tapi S kan sudah tidak ikut. C juga tidak ikut karena C tadi sudah dibuang juga sini. Berarti sisa, saya hapus dulu supaya mudah. Sekarang yang terkait dengan A itu yang mana? Ini tadi S sudah dihapus, C juga sudah dihapus. Berarti yang terhubung dengan A itu sisa B. Sisa B saja ya. Berarti kita kerjakan saja si B. Berarti di sini B. Mana B-nya? T kurang ini. Berarti V-nya hanya B ini. Berarti kita tinggal mencari saja. Kita cek lambda A-nya sekarang kan berapa? 18. Sekarang yang ada B-nya berarti kita periksa saja ininya. Lambda A-nya 18. Ini AB-nya berapa? Bobot AB-nya itu adalah, bobot AB-nya ternyata kita lihat di gambar. AB itu bobotnya 9. Berarti dapatnya ini berapa? Ini dapatnya kalau dijumlahkan jadi 27 ya. 27. Berarti kita cek lambda B tadi berapa? Lambda B kan 29. Jadi 29. Ternyata 29 kan lebih dari 27. 29 lebih dari 27. Karena dia lebih dari 27, maka kita pilih yang 27 yang minimum. Makanya di sini lambda B-nya berubah menjadi, labelnya si B menjadi 27 seperti itu. Selanjutnya tinggal itu saja karena cuma satu sisi yang di T yang terkait, yang terhubung dengan U yang sama dengan A. Lakukan hal yang sama, kita dapatkan di sini T lagi kurang A karena U-nya tadi A. T kurang A berarti sini sisa B dengan D. Lakukan hal yang sama terus menerus sehingga nanti di sini yang hilang nanti adalah D. Di sini sisa B. Di sini yang D, kenapa yang hilang di sini adalah apa tadi yang hilang di sini? D, karena D nanti 22 ini yang minimum di sini. Di sini tadi U-nya yang terkait dengan D yang mana? Kita cari yang terkait dengan D antara B dengan T. Yang terkait dengan D antara B dengan T, dua-duanya terkait. Berarti yang berubah nanti T dengan B. Di sini. Makanya di sini yang dikerjakan adalah B dengan bukan itu yang dibawanya. B dengan T seperti itu. Karena itu dua titik yang terhubung langsung dengan si D ini. U sama dengan D. Nanti didapatkan lambda T-nya menjadi 58, lambda B-nya menjadi tetap 27. Karena ini masih lebih kecil ini perubahannya. Sekarang yang mana lagi jadi U? Yang minimum tadi di sini yang tadi minimum yang mana? Tadi U sama dengan D, berarti sekarang D-nya dihilangkan, T kurang D. Sekarang tinggal B, T. Yang mana lagi minimum di sini? Minimum adalah 27. Kita kerjakan yang minimum 27
Sehingga kalau yang minimum 27 nanti didapatkan ternyata ini berubah menjadi 55. Mengapa? Karena yang terhubung dengan B itu di sini adalah ini kan sudah dicoret, ini sudah dicoret. Yang terhubung dengan B itu sisa T ini terhubung dengan B. Nah, sisa T yang terhubung dengan B. Nah, makanya di sini lambda T sama dengan 58. Tadi labelnya 58, tapi bobotnya si B sama bobot lambda B atau labelnya si B dengan BT ini bobotnya berapa? Bobotnya BT berapa? Bobotnya B ke T itu 28. Nah, bobotnya BT itu 28, sedangkan lambda B-nya tadi berapa? Lambda B-nya tadi 27. Nah, sehingga ini kalau ditambahkan 27 dengan 28 dapatnya 55. Nah, tadi kan 58, berarti 55 lebih kecil, makanya sini jadi 55. Nah, maka kita sudah peroleh hasilnya. Karena U sudah sama dengan T, maka berhenti. Di sini berhenti. Nah, maka kita peroleh yang ini. Nah, sekarang kita lihat rangkumannya atau semua pergerakan nilai-nilainya, perubahan nilai-nilainya. Ini bisa kita lihat pergerakannya. Nah, jadi di sini S-nya dari 0 terus, A-nya dari tak hingga menjadi 18, B-nya dari tak hingga menjadi 27, C-nya menjadi 15, D-nya menjadi 22, T-nya menjadi 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa panjang jalan minimal atau lintasan terpendek dari S ke T nilainya adalah, panjang lintasannya adalah 55. Seperti itu. Selain itu sebenarnya kita dapat juga panjang lintasan terpendek dari S ke A itu 18 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui lintasannya yang mana? Nah, itu bisa diketahui dengan menelusuri dari belakang. Jadi kita telusuri dari belakang. Nah, maksudnya 55 ini terakhirnya diperoleh di mana? Nah, di sini kan. 55 ini diperoleh dari sini. Berarti kalau 55 diperoleh dari sini, dia dapatnya dari mana? 55 ini didapat dari 27 tambah 28. 27 itu siapa? 28 itu siapa? Nah, itu yang penting. Nah, sekarang cek 27 itu dari mana? 27 itu dari B. Berarti dari B kan? Berarti ini kita tadi punya T kemudian ke B. Karena kan di situ 27. Nah, sekarang B-nya lagi telusuri. 27 ini dari mana? 27 dari mana? Kita cek. 27 di sini belum berubah. Nah, di sini berarti dia berubah kan? Di sini. Berarti 29 ini berubah jadi 27 karena apa? Nah, karena ini 18. 18 itu yang mana? 18 itu yang si A. Berarti di sini A. Berarti kita sudah punya titik T berasal dari B, B berasal dari jalur A, titik A. Kemudian A-nya itu 18 dari mana? A itu 18 dari S-nya. Nah, maka kita sudah punya lintasan yang dimaksud adalah S, A, B, T. Seperti itu. Maka lintasannya adalah S, A, B, T. Ini lintasan terpendeknya yang panjangnya 55. Kita coba cek. S, A, B, T. Berarti ini. S, A, B-nya mana? B ke T. Coba hitung. 18 tambah 9 tambah 28. Ini dapatnya berapa? Ini kan 27 tambah 28 sama dengan 55. Seperti itu.